Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Pujalestari, NIM 1800890, absen 15 dari kelas PGSD PNJAS 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin dari pendidikan jasmani. Yang pertama itu, apa makna pendidikan jasmani bagi kehidupan manusia? Yang kedua itu, apa fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan? Yang ketiga itu, permasalahan apa aja yang ada pada pendidikan jasmani di sekolah. Dan yang terakhir itu, landasan apa aja yang ada pada pendidikan jasmani. Ya, untuk yang pertama itu mengenai apa makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan kegiatan atau pembelajaran yang dilakukan atau melalui aktivitas fisik untuk mencapai atau meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, sikap, kecerdasan emosi, serta hidup yang sehat. Melalui pendidikan jasmani yang baik akan mengembangkan keterampilan seperti melakukan aktivitas yang kondusif di waktu yang senggang, misalnya meluangkan waktu 15 atau 10 menit di waktu yang senggang itu untuk melakukan aktivitas jasmani untuk mengembangkan hidup yang sehat, berkembang secara sosial, dan dapat memberikan kesehatan fisik dan mentalnya juga. Ya, yang kedua itu mengenai fungsi pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani yang pertama itu aspek kognitif. Aspek kognitif itu dapat mengembangkan kemampuan seperti memahami pengetahuan. Nah, yang kedua itu aspek sosial. Aspek sosial ini dapat menyesuaikan dengan orang lain. Misalkan dalam pembelajaran PNJAS, pasti adanya interaksi seseorang dengan temannya. Lalu yang ketiga itu aspek emosional, yaitu mengutamakan tanggung jawab seseorang. Misalnya dapat mengembangkan respon terhadap pendidikan jasmani. Ya, untuk yang ketiga itu mengenai apa sih permasalahan pendidikan jasmani di sekolah. Yang saya ketahui itu permasalahan yang biasa terjadi itu dalam pendidikan jasmani di sekolah itu mungkin dari kurangnya memadainya sarana dan prasarananya. Apalagi saya tinggal di pedesaan gitu kan, melihat sekolah-sekolah dasar yang tidak adanya lapangan. Kadang sampai hanya menggunakan halaman yang ada di sekolah pun itu bisa digunakan untuk pembelajaran PNJAS. Dalam media pembelajarannya itu misal kekurangannya bola atau alat-alat, mungkin itu yang dapat menghambat pembelajaran PNJAS. Ya, untuk yang terakhir itu mengenai landasan apa sih yang ada di pendidikan jasmani. Yang pertama itu landasan psikologi. Jadi landasan psikologi itu jadi bagaimana seorang guru itu harus lebih mengenal bagaimana karakteristik seorang anak. Lalu yang kedua itu landasan biologi yang berorientasi dengan tubuh. Jadi seorang guru PNJAS itu harus memiliki penguasaan yang bagus terhadap fungsi fisikal dan tubuh anak. Lalu yang terakhir itu landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini adalah proses sosialisasi atau hubungan atau interaksi antara siswa dan guru. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.